Oke, sudah terikut. Syukron Umu siapa? Umu Yumna ya. Sudah Iya, diikutkan. naam, afwan. Baik, tadi sampai di mana ya? Oh ya, lamanya ya. Lamanya customer ini di toko kita sangat-sangat berpengaruh juga si algoritma marketplace membaca nilai-nilai dari bagus tidaknya ketertarikannya si buyer dengan toko kita gitu. Makanya walaupun walaupun toko kita istilahnya apa ya masih baru, nggak usah ragu buat terus upload semua produk-produk. Kalau bisa Madumin ini kita bikin tiga 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 etalase atau tiga atau empat lah setiap. Oh, Iya, iya. gitu. Jadi nggak It- jadiin satu gitu kan? Kemarin enggak, sempat jangan, juga yang bingung. jangan, Iya, jangan jadi sempat yang satu. bingung. Ini enaknya dipisah apa jadiin satu ya? Kalau jadiin satu kan lebih simpel gitu kan. Tapi Enggak. kalau dipisah lebih banyak etalase deh gitu. Iya, lebih lebih bagus gimana lebih bagus lebih bagus banyak display. Jadi istilahnya gini ya, apa kalau kita mancing lebih banyak kail itu kan lebih bagus ya Iya, kalau kita, daripada satu yes. kail. Nah, tapi Ya. kita juga harus hati-hati karena kalau kita bikin judul yang mirip-mirip lah dalam artian tetap ada maduminnya, tapi jangan sampai duplikat banget gitu. Karena kalau duplikat banget mereka akan men-take down salah satu. Ya. Jadi gini, jangan jangan kita Ya. copy kayak copy paste banget. Jadi nanti ada yang kata-kata dirubah, ada yang kita kurangin, ada yang kita tambahin. Iya. Iya. Oh, saya copy paste banget punyanya Ungu. Oh enggak, kalau kalau kita kalau kita kalau kita beda toko nggak masalah. Oh, I Di toko kita. see. Oh, toko kita Iya. sendiri. Jadi misalnya toko kita untuk satu produk nih, kita kita apa kita kita bikin dua atau tiga etalase itu jangan sama plek copywritingnya. Dan Iya. dan foto master fotonya jangan plek disamakan. Kecuali udah running well ya. Kalau udah Iya. running well itu baru kita edit, kita samakan nggak masalah. Kalau masih Iya. baru-baru itu akan diperiksa sama mereka. Kalau misalnya sama nanti mereka akan ada feedback dari mereka, oh ini displaynya sama. Nanti mereka otomatis akan take down gitu. Sebentar, ada Kalau pertanyaan dari Mbak kalau Indi. Untuk upload ke MP itu bisa sekalian semua produk sedang atau tiba-tiba aja. Oke, ini terkait sama yang tadi ya kita bahas ya satu produk. Kalau bisa sehari semua produk nggak apa-apa, itu lebih bagus. Jadi semua produk misalnya 16 madu herbal plus 9 madu rohani. Itu dalam satu hari kalau bisa lebih bagus, Masya Allah. Lalu berikutnya kita bikin duplikatnya gitu. Tapi kita bedakan copywriting sama foto masternya. Connect gak nih? Gimana? iya, iya. Mbak Indi? Masuk ya, kurang lebih ya. Jadi dalam satu hari itu kita upload aja nggak apa-apa, tafadol semuanya. Lalu berikutnya kita upload lagi ya satu satu item itu bisa dua atau tiga produk lah, tiga produk minimal gitu. Jadi kita kita punya tiga tiga etalase untuk produk yang sama itu lebih bagus. Asal copywritingnya sama fotonya kita beda-bedakan dikit gitu. Nanti kalau memang kita mau seragamkan nih supaya display foto kita bagus, nanti kita bisa seragamkan kalau sudah running well. Itu nggak masalah. Gitu. Kalau misalnya satu tim kita saling mengunjungi marketplace itu bisa ngaruh. Masih belum, kalau belum ada penjualan. Kan Gitu. untuk meng-up itu kan Iya, iya, ya nggak apa-apa itu bisa masuk ke durasi algoritmanya durasi toko kita menarik itu. Cuman tetap harus ada closing dan review bintang 4 lah minimal. Kalau masih baru sorry bintang 5. saling cekot aja kali ya, ganti-gantian ya. Boleh nanti dibaca di grup itu gimana. Nanti ya jadi ini aja ya, jadi apa? Jadi saling bantu membantu, saling memberi review lah. Nanti kirimnya madu yang sama, jadi Iya, kita tukeran ini aja iya. yang Atau enggak kita yang beli juga nggak masalah dari kita. Gitu. bisa ya. Bisa nggak masalah. Walaupun penjualannya sama-sama madu gitu, Enggak nggak kan akan di take down. nggak kan di sini kan ada akun beda akun. Di sini ada Iya. akun ayah. Oh. Jadi misalnya siapa dari Mbak Nike dari lalu misal nanti
atau Mbak Hima. Nanti yang beli kami, tapi nggak dari akun istri saya karena akun istri saya kan udah ada madunya tuh, apalagi Java Oil. Pasti Iya. akan pasti akan kedetek fake-nya. Mungkin akan Hmm. dicek out dari akun saya gitu. Mungkin bisa dibantu seperti itu. Atau ada lagi Siap. trik yang agak sedikit ini sih, agak sedikit tricky banget ini mah. Ini jadi kita bikin satu etalase bukan madu, apapun itu, misalnya kaos lah, kaos ataupun yang masih berhubungan sama kalau minuman lah, air mineral gitu ya. Karena ngerubah dari air mineral ke madu itu masih impossible. Karena sama-sama makanan itu masih possible. Jadi kita kasih harga misalnya 1.000 rupiah. Ya mungkin nanti bisa dicek out 10 item. Kita bikin beberapa kali. Itu kan cost-nya akan lebih murah daripada check out madu beberapa kali toh. Iya, betul. Iya. Misalnya kita bikin air mineral itu 500 atau 1.000 rupiah. Nanti begitu itu sudah ada review dan bintang pun tinggal diganti copywriting sama fotonya jadi madu. Itu juga bisa. Jadi emang harus sesama ini ya, sesama air mineral ya, maksudnya sesama ini ya. Soalnya aku pernah coba rubah karena aku kan di etalase ada gamis. Iya. Dan di situ udah stok udah habis, tapi reviewnya bagus-bagus. Akhirnya aku ubah pakai ke madu di take down, nggak bisa. Di Topet atau di Shopee? Di Shopee. Kalau di Shopee di take down pasti. Kalau di Topet kita nggak bisa. Kalau di Topet kita nggak bisa ganti caption. Oh ya. Kalau di Topet kita nggak bisa ganti judul, tapi bisa ganti caption. Kalau di Shopee kita nggak, tapi kalau di Topet itu kita bisa ganti, iya maksudnya ganti material bisa, ganti barang bisa. Cuman judulnya kita nggak bisa ganti. Oh iya, kalau di Shopee semua emang bisa diganti, dirubah. Maksudnya sengaja pakai reviewnya karena bagus, terus ada bintangnya 5 juga bagus gitu, kita manfaatin gitu. Tapi ternyata di take down ya. Kalau di Shopee nggak bisa ganti, beda apa namanya, kayak kalau kategori berbeda kategori jauh itu nggak akan bisa. Iya. Kan kalau kita itu masuknya kalau madu itu kadang masuk ke menu makanan sarapan. Sarapan, iya benar. Iya, selai atau olesan. Banyaknya ke situ. Iya, sedangkan kalau kategori ada lagi. Iya, masuknya bukan di obat kita, gitu. Ya benar. Ya. Kurang lebih itu tadi di part apa ya? Oh, part ini ya, apa namanya, banyaknya produk ya. Oh iya itu, Abi bentar. Kalau tadi kan dibantu nih misalnya dibeli, itu kita tetap harus packing dan kirim kan ya? Iya, pasti. Tapi nggak mesti barangnya itu. Oh, bisa aja isinya kertas. Bebas. Yang penting gitu. Enggak masalah. Oh iya siap. Dulu waktu saya saya kirim mainan. Iya siap. Untuk menjalankan resi yang udah kita ini kan ya. Iya, yang kita udah bikin kan harus masuk ke apa nih, JNT atau Shopee gitu. Pernah juga kayak gitu. Pernah. Iya, jadi ada yang beli apa namanya, beli via ini manual, tapi ntar kita kirimnya misal barangnya PO atau belum ada gitu, biar jalan dulu. Pernah kayak gitu juga sih. Pernah juga kayak gitu juga. Kalau masalah delivery aman kok, insya Allah itu nggak bakalan jadi jadi fraud kalau itu. Kalau sekarang gimana? Yang mau jadi petani kalau apa beratnya, misal berat itu jadi masalah nggak ya, misal belinya ini itu kirim? Nggak kedetek. Itu kan apa namanya, waktu saya melaksanakan itu beratnya waktu itu ngambil sampai 10 kalau saya 10 atau 20, itu malah bisa harusnya 3 kilo. Saya cuma kirim mainan sih. Enteng ya mainan yang ringan. Iya. Malah kalau bisa sih seringan mungkin sih sebelum kita check out. Jadi kita item yang terjual bisa lebih banyak. Misalnya per item kita setting berapa, 10 gram atau 20 gram. Jadi bayarnya ini fake bayarnya bisa misalnya bisa check out 5 item atau 6 item gitu, lebih banyak. Iya, masih masuk 1 kilo. Iya. Tapi check outnya beberapa barang, betul. Jadi terikutnya sama si Shopee kita tuh udah laku 5 barang, 5 item.
Gitu. Ya, ya ini yang agak sedikit tricky sih, tapi memang harus dilakukan. Oke. Gimana kita lanjut ya? Ada pertanyaan lagi? Mbak Nika, Mbak Hima, yang lain? Lanjut ya. Oke. Udah sih, udah ya, bisa. Berikutnya tampilan toko. Tampilan toko apa, Bu Ibu? Jadi tampilan tokonya itu sebentar, ini saya Bentar ya, ini ada sampelnya. Iya, ini soalnya action cam. Nah ini, mohon maaf ya, pelantarnya seadanya. Iya. Jadi tampilan toko ini bisa kita atur ya. Jadi kalau misalnya kita udah kayaknya sih kalau belum start tampilan toko sepertinya belum bisa diotak-atik. Tapi kalau sudah start ini bisa kita otak-atik gitu. Jadi apa namanya, kita bisa tampilkan banner. Ini Shopee ya? Ini Shopee, betul Shopee. Iya, lebih eye catching ya. Iya, kita bisa tampilkan banner, tampilkan video segala macam. Iya. Nanti ini sih sebenarnya kita nggak terlalu lengkap. Ada beberapa yang ditaruh, ada produk yang paling laris segala macam. Cuma nanti kalau kita pun terlalu panjang, si seller nge-scroll ke bawahnya terlalu banyak juga, kesian. Iya. Gitu, agak lebih ini. Paling di sini yang kita kasih ya, yang mau kita tonjolkan apa gitu. Misalnya kita ini agen atau reseller resmi gitu ya. Bisa seperti itu. Terus produk unggulan kita apa aja. Nanti di sini bisa ditaruh produk unggulan kita apa aja, ditaruh di bawah. Ini bisa kita atur, disortir mana yang paling laris, mana yang mana gitu. Iya. Iya, ditaruh nomor handphone, betul. Di sini kan karena kalau di Shopee kita nggak bisa taruh nomor handphone di sini. Karena kan kena pemeriksaan, kena audit. Makanya kita taruh di profile picture. Di profile picture ini, di sini, atau di sini bisa kita taruh juga. Gitu. Iya, itu nggak akan kena audit. Gitu. Kalau ditaruhnya via itu apa, kan aku saat ini nomor HP-nya kan ditaruhnya via ini kan obrolan gitu. Iya. Itu efektif nggak ya? Via obrolan maksudnya gimana? Di chat ya? Iya, chat, iya. Di chat nggak akan nongol handphone mah. Pasti di dia. Iya, maksudnya kita harus chat dulu gitu kan, baru ini. Jangan. Jadi kayaknya kurang efektif. Kurang efektif. Mendingan taruh di ini, di profile picture. Iya. Waktu itu Mbak Nika, waktu itu aku ke Uma Novla tuh ngechat juga sama Uma, dikasih nomornya dipotong-potong. Iya, itu juga bisa. Iya kan? 0811 enter berapa enter tuh bisa nyampe kan? Iya. Punya aku kayak gitu. Jadi ada pesan otomatis gitu kan. Jadi nomornya itu dipotong-potong gitu. Bisa, itu bisa. Emang kalau misal kita masuk di chat, emang itu efektif karena akan ngasih otomatis nomor kita kan. Cuman kalau untuk orang yang sedang scroll itu kayaknya kurang efektif ya. Iya. Agak kadang kalau nggak ngerti juga nggak ini. Iya, karena kan Shopee kan ngejaga supaya kita belanjanya via Shopee ya. Betul. Gitu. Kadang kita ngechat toko hijau aja gini ya, padahal bukan Tokopedia. Kita chat toko hijau aja itu akan disensor sama mereka. Iya, bener. Cuma nyebut toko hijau, toko sebelah, nggak bisa. Nggak bisa. Itu pasti disensor sama mereka. Bener. Kena, iya benar, pernah. Gitu. Iya. Siap. Makanya salah satu jalan gampangnya di profile picture toko kita dan di template kita di toko kita, baiknya ditaruh nomor telepon kita juga.
gitu. Jadi kalau mau order manual atau misalnya mau jadi tim marketer pun aman, bisa insya Allah. Karena kadang ada beberapa buyer pun yang tahu-tahu WhatsApp kita, padahal nggak tahu. Padahal nggak ini, kita nggak pernah nge-share macam-macam. Dibilang tahu dari Shopee, ngeliat dari apa, dari profile picture-nya gitu. Gitu. Itu salah satu efektivitasnya lah, menaruh nomor telepon di profile picture sama di banner tokonya. Gitu. Kalau misalnya apa namanya, nggak mau, misalnya nggak belum bisa editing foto, pakai yang kemarin kita edit tuh profile picture-nya, yang kemarin kita yang kita buatkan tuh. Iya, ditaruh di profile picture di Shopee pun nggak masalah, itu juga. Di TikTok nggak bisa? Belum. Oh, nanti itu kita belum mendalami TikTok. belum riset kalau TikTok. Kemarin juga aku juga baru coba-coba Mbak, maksudnya kayak modal nekat aja gitu, didas cari-cari di YouTube, terus tanya-tanya teman, akhirnya nyoba-nyoba bikin, alhamdulillah. Pengikut juga masih 5. Baik, kita lanjut ya ada beberapa. Ke segmen berikutnya ya. Kita lanjut ya. Lalu ke fase berikutnya ini tebar jala lah. Ini mohon maaf, ini bahasa sehari-hari aja saya terapkan biar lebih mudah dimengerti kurang lebih. Jadi tebar jala ini poin pentingnya sebenarnya bagaimana si customer itu bisa menemukan toko kita, bisa masuk ke toko kita gitu. Jadi kayak salah satunya kita bayar ads, bayar iklan di Shopee, kita bayar iklan. Nah kalau di Shopee itu kita bisa bikin iklan produk sama iklan toko, gitu. Kalau di Shopee ya, di Topet juga, kita bisa bikin iklan produk sama iklan toko. Jadi perbedaannya adalah kalau iklan produk itu kalau kita misalnya mencari madu Java Hill, nah di atas itu kan sering ada nongol ya toko ada toko apa yang kelihatan. Nah itu iklan toko. Yang bawahnya kalau produk yang berjejer ada ads-nya, nah itu iklan produk. Kita review kita ini aja di sini langsung contohkan. Kita ubah kameranya. Nah ini misalnya kita cari sepatu sekolah. Yang ini adalah iklan toko. Dan ini budget iklan toko ini lebih besar daripada iklan produk yang di bawah. Kalau ini iklan produk, ibu-ibu. Jadi kita tahunya dari mana? Ada tulisan ads. Kalau misalnya ada juga yang tulisnya di sini iklan. Ini iklan. Kalau yang seperti ini di pojok bawahnya nggak ada ads ataupun nggak ada iklan, ini murni dari algoritmanya Shopee. Jadi yang ini bisa tampil di atas karena dia banyak pembelian, banyak review, gitu kurang lebih. Atau dari settingannya si buyer, dia mencarinya apa, gitu kurang lebih. Dan ini kita mesti sediakan budget. Banyak amat. Dari kami, kita awal punya marketplace itu tahun berapa ya Bun? 2021 awal lah kurang lebih kita maksimalkan dengan iklan. Itu masing-masing marketplace kurang lebih seharinya tuh 100.000. 100.000-an bayarnya. Iya, jadi kita nggak bayar. Jadi kita di situ udah kayak semacam dompetnya. Jadi kita sistemnya itu sebentar saya buat sampelnya ya. Yang
Nah, ini contoh yang sudah berjalan misalnya. Ini. Jadi di sini kita ada setting setting iklannya. Nah, yang ini produk yang di sini ada iklan pencarian sama iklan produk serupa. Jadi kadang kan kalau kita setelah browsing dari mana, dari di Shopee, setelah kita browsing lalu kita masuk ke produknya kan ya. Begitu kita masuk ke produknya, kita scroll ke bawah, sering muncul produk serupa atau recommended for you gitu ya. Nah, ini juga bayar. Lalu settingnya di sini Ibu-ibu. Nih ada modalnya, ada tanpa batas, ada modalnya 7.000. Nah, ini modal harian kita. Itu. Iya. Nanti di sini nanti di sini ada pocketnya. Ada misalnya kita naruh 25.000 lah, misalnya dalam kita ngetes ngisi 25.000. Nah, ini setiap orang ngeklik akan bayar sebentar. Nah, penjualan presentasi klik mana ya biar klik. Sebentar. Presentasi klik. Oh, pas awal bentar. Enggak, ininya settingannya. Settingan per kliknya. Ada nanti begitu kita memulai pencarian, memulai keyword, memasukkan keyword, itu nanti si Shopee akan meminta biaya berapa yang kita anggarkan untuk Shopee. Biasa sih kita anggarkan kalau untuk masing-masing produk ini biasa Rp700 per kali klik. Mostly ya, rata-rata ya. Itu average-nya kurang lebih 700 sampai Rp1.000 per klik. Nah, jadi setelah misalnya saldo kita udah habis nih, misalnya kita tadi pagi ngisi 25.000, sedangkan sudah ada 25 klik lah, atau misalnya 30 klik orang yang masuk dari iklan kita itu ya, yang tadi yang muncul ya, yang ads tadi itu kan berarti saldo kita udah habis. Nah, itu nggak akan muncul lagi toko kita di atas. Jadi sistemnya adalah iya. Jadi sistemnya adalah si Shopee itu kita sediakan saldo, begitu ada orang ngeklik iklan kita, maka saldo kita kan terpotong dari situ. Walaupun nggak closing. Nah itu akan terpotong. Makanya kurang lebih lah setahun lebih ya, sampai akhir 2002 ya, kurang lebih 10 bulan lah. Itu kita benar-benar struggling sama iklan. Benar-benar nggak untuk balik iklan pun kita nombok dari kantong lain gitu, bukan dari kantong madu. Iya. Modal dulu lah ya. Betul. Istilahnya kalau dari startup sekarang bakal uang lah kurang lebih. Nah, begitu sudah lumayan banyak, runningnya pun sama. Yang kita keluarkan pada saat sepi dan pada saat sekarang, running biaya iklannya pun sama, bahkan lebih rendah. Kadang bahkan lebih rendah gitu. Gitu kurang lebih Ibu. Sebentar, saya kembalikan lagi. Ini fasilitas ini kalau kita ini semua maksudnya bisa dijalankan kalau udah star seller. Oh, enggak. Kalau ads itu walaupun belum star seller bisa. Kemarin saya ada nyoba ini, dapat free saldo tiba-tiba 5.000 tapi buat update video kan. Terus pas saya coba kepake tuh, jadi sekali iklan bayar 5.000, videonya ada yang view kalau nggak salah 73, dapat saldo 2.500 balik separuh. Nah itu, tapi untuk ngisinya lagi gimana? Ngisinya lagi ada. Jadi begitu kita masuk, sebentar nih saya arahkan ke kamera lagi. Tapi view doang ya, nggak beli. Oh iya, kebanyakan awal-awal seperti itu emang. Lihat dulu ya. Komen, ada yang komen. Kalau di handphone, kalau misalnya mau top up bisa. Nah, ini ada promosi toko.
di sini. Lalu iklan Shopee. Ini tinggal isi saldo ini tuh. Isi saldo di sini tuh. Iya, isi saldo. Nanti ini kebetulan ini akun saya pribadi bukan akun isi. Jadi bukan, ini akun saya pribadi. Tinggal isi saldo, nanti pembayarannya bisa dari bisa dari hasil jualan atau virtual account ataupun Shopee Pay. Nanti pembayarannya. Gitu. Simple kok, insya Allah kalau Nah, itu ya. biasanya itu dipotong dari itu ya, penghasilan. Bisa, kalau mau dari penghasilan bisa. Kalau mau dari penghasilan. Iya, soalnya kemarin ya, sempat nyoba yang ditawarin itu kan klaim 5.000, terus akhirnya dicoba itu alhamdulillah ada maksudnya ada closingan masuk juga. Terus kalau emang dilanjut sampai misal habis 25.000, otomatis yang 5.000 bisa diambil dari itu ya hasil penjualan. Oh, bisa. Cuman gini, kalau mungkin yang dimaksud Mbak Nika videonya video Shopee bukan ya, yang supaya dapat koin? Kalau aku kemarin nyobanya yang iklan apa namanya, foto bukan video ya. Oh iya bisa, itu juga bisa. Itu masuknya beda lagi ads-nya Mbak Nika, bukan ads produk kalau itu. Itu beda lagi, kalau itu ads-nya masuknya ke medianya Shopee. Bukan masuk ke ads-nya toko. Gitu. Beda segmen sebenarnya kalau itu. beda segmen kalau video sama fotonya. Kalau yang tadi kita diskusikan masuknya ke iklan toko. Gitu. Beda ini. Tapi kalaupun mau dijadikan satu saldo sebenarnya bisa. Enggak, kalau udah masuk ke saldo iklan nggak bisa. Nggak, maksudnya dijadikan Shopee Pay nggak bisa. Kecuali dari Shopee Pay mau jadi saldo iklan bisa. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi iklan via ads sudah, iklan via sosmed tadi kurang lebih udah di ini ya, sudah Mbak Niko udah menjalankan ya via grup. Iya, itu salah satunya via grup Facebook, grup Facebook, grup WhatsApp, manual istilahnya. Ataupun via ini juga, via status di Facebook, status di WhatsApp. Iya, kan sosial media ruang lingkupnya luas ya. Nanti bisa kita taruh bisa kita taruh link toko kita. Itu kan sebenarnya salah satu cara untuk menebar jala gimana visitor toko kita bertambah gitu. Lalu berikutnya influencer. Nah, influencer ini yang rada mahal sebenarnya dibanding iklan. Dan kami pun nggak pernah pakai influencer nih, nggak pernah pakai. Tapi ya kalau yang brand-brand terkenal ini salah satu kewajiban sebenarnya kalau pakai influencer tuh. Gitu. Bahkan pusat pun sebenarnya nggak pakai influencer dari pusat. Kecuali cuma ya misalnya dia itu beda kurang lebih sama endorse, cuman dia yang khusus di marketplace itu, di Shopee, di Tokped, dia masing-masing marketplace ada influencer artisnya tersendiri lah gitu. Oke, berikutnya ini live streaming atau live. Ini juga kita belum pernah lakukan sebenarnya. Sebenarnya dari akhir tahun kemarin, dari tahun 2022 udah sempet ada rencana mau coba live juga, kita, tapi live-nya jalan sendiri. Jadi kita putar video, jadi kita nggak usah tampil. Bisa. Jadi kita pakai software broadcast, ada software broadcast namanya OBS. Nah, mungkin nanti kita mau coba running seperti itu. Cuman qadarullah ya memang kita keteteran sih. Saya kan masih kerja juga, masih bantuin packing segala macam, ngantar ke ekspedisi. Akhirnya ya qadarullah belum sempet belum sempet kesana, akhirnya terlaksana. Mudah-mudahan tahun ini kalau misalnya terlaksana nanti kita share lah caranya ke teman-teman seperti apa, ataupun nanti kita buat lagi seblak untuk live streaming tapi kita nggak usah tampil gitu.
gitu. Iya. Nanti insya Allah semoga Allah Ta'ala beri kemudahan. Amin. Untuk segmen tebar jala kurang lebih di situ. Oh iya, sama satu lagi. Ini kita sebenarnya kalau ini bukan di tebar jala sih, tapi dia sedikit hampir masuk ke closing. Jadi ini juga apa namanya kunci juga salah satunya. Ini yang terakhir ya. Ini kita harus fast respon pada saat di chat. Jadi sebenarnya ya kan memang di masing-masing apa namanya masing-masing marketplace ada robot penjawab ya, biasanya kita bisa disetting. Nah sebenarnya itu masih kurang efektif bagi sebagian user, karena bagi sebagian user yang nggak sabaran lah, maksudnya pengen buru-buru, biasa mereka akan mencet beberapa toko, 5 atau beberapa toko lah, yang paling cepat dia jawab itu akan langsung di check out sama dia. Iya benar. Kayak kita aja kalau belanja nyari yang pas respon. Iya. Ingat ini apa ya? Gimana? Kalau kamu ingat ini kan kalau kita misalnya ada saudara yang bantu kita buat order ya. Iya. Nanti dia bayar beneran ya? Oh enggak, gini aja. Nanti bayarnya gini aja. Metode pembayarannya via transfer bank atau virtual account. Nah, yang kita punya virtual account-nya apa? Misalnya BSI lah, Bank Syariah Indonesia. Nanti kan pasti di mereka atau siapa yang kita minta tolong itu dikopikan aja ke kita nomor virtual account-nya. Nanti kita yang bayar. Betul. Oh, kita yang transfer. Iya, mereka nggak keluar. Mereka nggak keluar uang sama sekali. Nanti uangnya baiklah. Iya. Gue pikir karena kan kalau temen dia walau alam kan dia percaya atau enggak, nanti gue balikin deh kan belum tentu dia mau kan gitu ya. Enggak. Kalau sama temen juga bisa seperti itu. Nanti tinggal gini aja, minta nomor virtual account-nya, tinggal kita bayar. Iya, kan yang kita kirim pun juga kan bukan yang bukan barang asli. Mereka mau balikin pun nggak apa-apa, nggak balikin juga nggak masalah. Iya. Yang penting ada reviewnya, ada bintang 5-nya. Ini aja ya, minta tolong check outin aja. Iya, betul. Minta tolong check outin. Misal mau review terus pakai foto, kita kirim fotonya terus nanti betul. Iya. Itu betul. Video sama foto itu nilai tambah itu. Iya. Enggak, karena saya pikirnya kalau kita dibantu dari tadi muter aja di kepala. Iya, karena ya namanya orang ya nggak tahu kita kirim madu beneran atau kirim sesuatu yang mungkin balikin ya ntar iya nggak dibalikin. Berarti kirimnya yang ini aja ya Mbak ya? Iya. Ini aja gitu. Daminya aja kirim botol kosong juga nggak apa-apa. Botol? Iya. Oh iya betul. Iya. Udah siapnya juga apa? Iya betul. Saya udah habis banyak botolnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini masuk berikutnya ke segmen closing. Segmen closing ini biasa kalau udah masuk notifikasi checkout itu kalau baru-baru kayak happy lah, lebih happy daripada ngeliat notifikasi gaji masuk. Wah, closing nih, Masya Allah. Itu kalau bisa langsung kita proses. Dalam artian proses secara marketplace. Kalau di marketplace kan kita ada pengaturan untuk siap dikirim ya. Nah, itu langsung kita proses, kita kirim, kita cetak atau kita tulis kodenya. Kita tulis kodenya untuk nanti kita tempelkan di paket. Lalu setelah itu kalau bisa, kalau misalnya customernya chat kita, tolong diproses ya Kak atau gimana, kita kasih feedback. Baik Kakak, terima kasih untuk ordernya, semoga semakin berkah, lancar rezekinya, amin. Ya, gimana lah gitu, maksudnya sedikit basa-basi mendoakan mereka, karena ini nilai plus juga. Oh, ternyata sellernya ramah, fast respon. Bener loh, kalau kita jadi buyer kan kita demen ya digituin ya sama seller ya. Iya. Ini personal trick lah sebenarnya. Tapi itu lumayan efektif supaya mereka jadi bisa balik lagi ke kita gitu. Iya, bisa repeat order lagi. Betul gitu.
kurang lebih itu pada saat proses closing. Nggak banyak sih itu. Lalu juga apa ya, berikutnya ini fase terakhir, belum fase terakhir, fase keempat ini pengiriman. Pengiriman ini juga kita lumayan krusial. Jadi lama waktunya kita proses sampai kita drop paket itu beberapa customer itu menghitung loh. Jadi misalnya nih kita udah proses packing, jadi mungkin beberapa seller yang udah lumayan terkenal, mereka punya waktu sendiri ya. Mereka punya waktu sendiri buat pick up, buat delivery. Misalnya, oke, kita akan ngirim ini barang ke mana, ke ekspedisi setiap sore. Setiap sore kita nggak akan kirim. Tapi buat kita yang masih baru, ini akan jadi nilai tambah banget kalau misalnya nih kita bikin 3 segmen untuk kita kirim ke ekspedisi. Walaupun sebenarnya memang agak repot bolak-balik, tapi ini apa ya, sebuah nilai tambah lah. Jadi gini, misalnya ada customer yang check out di pagi hari jam 9. Ini langsung kita proses, kita packing. Begitu pada zuhur kita langsung taruh ke misalnya ke ekspedisi Antaraja. Nah, ini salah satu nilai lebih buat kita. Karena banyak review yang ditampilkan sama buyer di review di kita ya, di komen-komen itu. Sellernya cepet, 4 jam sudah nyampe ekspedisi. Iya, 2 jam udah nyampe ekspedisi. Nah, itu kalau dibaca lagi sama calon buyer itu nilai plus banget. Gitu. Iya. Makanya lamanya kita untuk proses ke ekspedisi ini sangat-sangat penting. Gitu. Sangat berpengaruh untuk next orderan kita. Gitu. Lalu setelah itu poin berikutnya adalah tracking. Jadi kita membantu customer lah kalau misalnya ada paket nyangkut ataupun paket tertunda atau seperti apa. Kita bantu mereka tracking. Jadi follow up ke ekspedisi bisa via aplikasi ataupun kita bantu telepon. Itu jadi kita care juga sama customer. Jadi kita bukan cuma urusan jual beli, tapi ada ada kita nge-touch mereka lah. Tanggung jawab kita masih ada di itu gitu. Ya. Masih ada. Kalau istilahnya ada personal touch-nya ke mereka, ke customer itu, walaupun kita via online. Gitu. Oke, berikutnya delivery. Nah, kita sih ini dari pengalaman kami ya yang kami lakukan, tapi kita nggak tahu ke reseller lain. Tapi kami juga sangat merecommended ini teman-teman juga bisa melakukan. Kalau worst case-nya nih, kasus terburuknya barang itu benar-benar terpending sampai mingguan, sampai 2-3 minggu lah. Baiknya kita kirim balik manual, gitu. Walaupun ujung-ujungnya kita rugi atau gimana ya, insya Allah gimana ya, buat kita tuh kalau bahasa Ustadz, muslim mah nggak pernah rugi ya. Nanti di akhirat pasti ada ininya. Iya, akan kembali lagi ke muslim ke masing-masing kita gitu. Jadi mungkin kita melihat kita sebagai buyer ini seminggu, walaupun buyer itu nggak semua paham kalau ini kesalahan ekspedisi. Satu di situ. Jadi pasti kan nge-pushnya kan ke seller ya. Jadi ada tanggung jawab di situ. Kedua, tanggung jawab kita juga sebagai buyer dari sisi dari seller, dari sisi keberkahnya lah. Mungkin ini seller butuh banget, makanya dia mau buru-buru, udah lewat seminggu lah atau 2 minggu, kita kirimkan balik secara manual aja. Dan yang udah dua-duanya dibayar sama bayarnya gitu. Jadi yang kita kirim manual tapi dibalikin nggak, Mas? Enggak dibalikin, dibayar semua sama mereka. Jadi yang manual itu dibayar, yang beli online itu juga ya, namanya mereka beli online ya udah dibayar kan, ya itu juga cair. Dari pengalaman kita ya gitu. Oh, pembelinya juga alhamdulillah dapat yang amanah ya. Iya. Dan mereka pun nggak order sekali 2 kali, berkali-kali ya. Mereka repeat order karena melihat kita seperti itu gitu.
Dan Iya, langsung percaya. Iya. Dia juga langsung respon. Betul. Dan kita pun kita sempat salah 2 kali lah. Yang ketiga kali dibilang, Mas jangan sampai telat lagi ya, Mas jangan sampai salah kirim lagi. Gitu. Apa? Dan kalau udah begitu paling kita kirim komplimen, entah apa, jahenya kita tambah gitu, Iya, betul, atau itu trik banget. iya ataupun sendoknya kita tambah. Oh iya mohon maaf Kak, ini kita kasih komplimen ya, jahe rencengnya kan kebetulan kalau di kami itu ada free jahe renceng, jahe saset. Iya. Nanti mungkin kita tambah 1 atau 2 saset, atau sendoknya kita kasih tambah 1 gitulah kurang lebih. Dari situ sih mereka udah seneng lah istilahnya, merasa diperhatiin gitu. Itu salah satu triknya sih gitu. Oke, dari pengiriman sudah. Berikutnya ini review dan result. Review dan result seperti tadi kita pasti ada 1 atau 2 kali ada koreksi kesalahan ya. Jadi misalnya kita salah kirim atau apa, itu nggak semua user Shopee itu paham pusat resolusi ataupun komplain lah. Sebenarnya kan kalau secara sistem kita nggak usah kirim manual, nggak usah kirim balik manual segala macam. Ini dengan kondisi barang udah diterima ya, bukan menggantung di ekspedisi. Jadi misal kita kirim barang, ternyata barangnya beda dengan yang mereka order. Iya, order min dikirimnya atau ordernya minnya 2 piece, ternyata yang kita kirim 1 piece. Nah sebenarnya secara teknologi dari Shopee ataupun Topet itu kita bisa kirim balik tanpa terkena biaya gitu. Tapi sayangnya user marketplace, buyer kita itu nggak semua paham untuk proses itu gitu. Iya, padahal itu tinggal kita tinggal kita komplain barang atau masuk ke pusat resolusi. Entah buyer nggak paham ataupun buyer nggak mau repot, antara 2 itu. Tapi kalaupun memang mereka nggak mau, ya udah mau nggak mau kita kirim manual. Dan kembali lagi, beberapa semuanya dibayarin atau beberapa ada juga yang balik juga kita gitu. Ada nggak yang ya udah kan salah? Nggak ada. Nggak ada alhamdulillah. Tetap dibayar atau balik ke kita. Gitu. Balik ke kita tapi kita yang nanggung ongkirnya bukan mereka. Iya. Gitu. Juga kayak gitu kemarin. Iya. Gitu sih. Iya, jadi minta COD terus lupa, jadi kirimnya kayak manual gitu kan, jadi akhirnya resi yang di marketplace kan jadi nggak jalan. Semuanya pas sampai ngabarin terus ternyata diselidikin, ternyata kirimnya manual bukan marketplace kan, akhirnya alhamdulillah customer-nya transfer kayak gitu. Oh, fraud jadinya ya. Oke, ibu-ibu kurang lebih itu aja. Nanti tinggal kalau misalnya sudah semua, tinggal pencairan. Biasa pencairan itu begitu barang sudah diterima oleh buyer dan buyer sudah klik terima barang. Itu kalau di Shopee dan Topet langsung cair. Tapi kalau di TikTok tadi saya dengar di YouTube itu lama ya turunnya ya. Lama itu lama banget. Iya. Aku kirim ke customer udah sampai diklik itu aja ini masih nyangkut. 29. Iya betul. Kalau saya baca kalau saya kayak tadi saya dengar literasinya di YouTube itu kalau yang masih baru-baru itu bisa 2-3 minggu sejak kita kirim itu baru bisa cair ke kita. Makanya duit mati di TikTok itu banyak. Dan akan semakin cepat cairnya kalau rating kita semakin bagus di TikTok. Gitu sih kurang lebih katanya. Jadi semakin banyak yang beli di toko kita, semakin bagus review kita, itu kemarinya cairnya akan makin cepat. Gitu. Ya mudah-mudahan aja semuanya bisa berkembang lah di semua marketplace. Amin. Oke, paling itu aja ibu-ibu untuk dari kami untuk sharing untuk marketplace-nya. Silakan kalau masih ada pertanyaan, mungkin untuk sementara bisa saya jawab, nanti saya serahkan ke istri saya lagi.
Gimana Mbak Nika, Mbak Hima, Mbak Umu Afifa, Yang lain gimana? yang lain, Mbak Dwi, Mbak Umu Yumna, Mbak Umu Abbas. Silakan, nggak apa-apa kalau ada pertanyaan. Sebelum saya mau angkut Mbak ini ke atas. Kalau saya lebih Gimana? Umu Yumna dulu, silakan. enggak, kalau saya belum ada pertanyaan karena masih mencerna dulu gitu kan. Oh ya, baik. Saya minta direkam karena nanti saya baru mau Mereview lagi ya. memahami pelan-pelan. Boleh, Iya, boleh. pelan-pelan. Ada ini nggak? Ada yang mencatat nggak? Kalau nggak ada mencatat, nanti saya kirim poin-poinnya aja sih, poin ringkasnya. Ya udah nyatet. Oh iya, untuk yang foto-foto yang polos itu tadi kan sempat di-share sama istri saya di grup ya. Itu silakan dipakai foto itu kalau misalnya mau dipakai untuk sampul di tokonya. Itu foto sengaja kita siapkan foto masing-masing produk itu yang polos sesuai tadi yang kita sharing ya. Itu tadi kita taruh di Google Drive, lalu linknya sudah di-share sama istri saya di grup. Nanti bisa dipakai, silakan dipakai. Mau diedit. Diedit silakan kalau mau diedit. Editnya nanti bisa di Canva ataupun di PowerPoint ataupun misalnya mau ditambahkan apa itu silakan. Oke. Gimana Mbak Nika, Mbak Ima, yang lain? Iya, udah cukup sih. Mbak Dwi? Praktek langsung lah. Mau cepet-cepetan lo pesen. Udah ini ya, udah masuk ya. Udah planning iya. Tunggu tanggal 25 lah ya, gitu ngumpul. Masya Allah.